Dari tradisi masak melahirkan industri. Menjahit, dicek silahkan ada anak-anak sekolah sekarang yang bisa menjahit. Padahal fashion Cina itu karena tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Sepeda Channel. Nah, ada kabar menarik nih dari Kang Deddy Mulyadi ya. Di pidatonya beliau menyatakan bahwa kebudayaan Indonesia ini harus dijaga. Sekarang sudah mulai terkikis ya budaya Indonesia ini. Oke, kita simak saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di kampung kehilangan tradisinya. Nggak ada lagi anak-anak yang main kucing sumput. Nggak ada lagi anak-anak yang main kecor. Nggak ada lagi anak-anak yang main petak umpet. Nggak ada lagi anak main gampu. Semuanya, komunitasnya hilang. Digantilah dengan playgroup. Playgroup gurunya harus digaji. Anak-anak jadi struktural, kan harus diseragamkan. Pola permainannya diganti oleh pola permainan proyek. Ada alat peraganya, ada beli sorobotan, ayun-ayun, semuanya berbasis duit, berbasis proyek. Nilai-nilai alamiah yang itu menyatukan manusia dengan lingkungannya runtuh. Dari situ anak lagi tidak mengenal lagi pematang sawah, anak tidak lagi mengenal perikanan, anak tidak mengenal sungai, anak tidak mengenal danau, anak tidak mengenal pohon, anak tidak mengenal oksigen. Semuanya tidak dikenalinya. Dia hilang dalam pikirannya. Apa dalam masa depannya? Akhirnya dunia pertanian runtuh. Kenapa dunia pertanian runtuh? Runtuh sebentar lagi, 25 tahun lagi runtuh. Kenapa? Tidak ada lagi generasi pertanian Indonesia. Saya tinggal di desa. Saya tahu betul bahwa yang nandur itu tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul bahwa yang nyangkul sudah tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul semua usianya di rata-rata di atas 50 tahun. Dia bertahan 15 tahun lagi. Hilang generasi petani Indonesia. Siapa yang akan nyangkul? Kemudian orang ngomong teknologi, lari lagi, kan bisa menggunakan teknologi. Emang teknologinya teknologi mana yang akan digunakan? Berarti orang harus beli pembajak sawah, orang beli drone. Pertanyaannya adalah, kuatkah petani kita beli drone dengan harga petak sawah hanya 1/4 hektar? Cina itu drone lahir karena tradisi. Mesin traktor lahir karena tradisi. Jepang juga karena tradisi. Karena dia tradisi membajak, maka dia merubah pola pikirnya. Besok ganti mesinnya, besok ganti mesinnya, besok ganti. Bukan. Indonesia teknologi lahir karena mode, karena gaya hidup. Drone jadi gaya hidup. Orang-orang beli drone, nggak tahu tujuannya apa. Semua OPD pakai drone. Tujuannya apa? Bikin film untuk TikTok. Nular jonate awal sedih. Drone mahal-mahal, like-nya saeutik, komen-nya saeutik. Bicarakan anak buah nanti komen atau saya komen cicing wae. Eta bapak tadi pakai drone gaya. Ini harus ini piranti yang harus dibenahi kalau ingin kita punya masa depan. Nah, itu di kaum tradisi hilang, semuanya hilang. Tradisi makan hilang, memasak hilang. Jangankan garap sawah, saya cek silakan seluruh anak perempuan anak sekolah SD, SMP, SMA, mana yang bisa masak? Padahal dari tradisi masak melahirkan industri. Menjahit, dicek silakan ada anak-anak sekolah sekarang yang bisa menjahit. Padahal fashion Cina itu karena tradisi. Bahan dasarnya dihilangkan, kecintaan lingkungannya dihilangkan. Siapa yang membunuh itu? Sekolah. Saya ini udah sampai pada tingkat ini ada kejahatan baru yang dicetak. Kejahatan apa? Orang lupa. Di lingkungan saya yang saya awasi dalam setiap hari, tiap sore setelah orang lain ke sawah itu dia babat rumput, dia anak-anak sekolah ini mau nongkrong di saung kok, minum-minum. Motornya dibarisin dan saya cek itu motornya leasing semuanya. Orang tuanya apa? Tiap hari pegang kepala. Kenapa?
store motor, bayar BBM, bayar kuota, uang jajan. Di otak ketu orang tua hari ini adalah penderitaan. Kenapa? Kehadiran anak tidak membuatnya kebahagiaan. Dulu orang tua kita punya anak 12, nggak jadi problem, mapan hidupnya. Kenapa? Kedua-belasnya berperan ekonomi dalam rumah tangganya. Yang satu nyapu, yang satu nyuci, yang satu masak, yang satu ngambil kayu bakar, yang satu ngambil ikan di sungai, yang satu ngambil rumput. Semuanya bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Hebatnya luar biasa. Pertanyaan saya, ada ke generasi hari ini yang punya 12 nih, kemudian dia mapan? Nggak ada. Untuk itu saya katakan, kalau Indonesia, Jawa Barat ingin maju, maka basis culture-nya harus dibangun lagi. Kenapa kata orang Sunda, mual kaluhur sirungan lamun kekahandap akal. Basis culture politik itu, saya kalau menjadi terminologi politik, orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus, menentang pikiran banyak orang. Siapapun dihadapi, nggak mau kompromi. Patung dihancurkan, saya berdiri lagi, bangun lagi patung baru, bukan menyerah dan berkompromi. Kenapa? Saya lagi memperjuangkan ideologi, bukan hanya sekedar ingin menjabat. Kalau hanya sekedar ingin menjabat, nggak usah capek-capek, kompromi saja dalam setiap waktu. Kalau saya mau kompromi, dulu di Purwakarta nggak akan 66%, saya bisa 80%. Tetapi ngapain hidup memimpin kalau nggak punya nilai, kalau nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Pegawai negeri kan tukang disuruh. Bupati ini, ibu paling hebat. Ganti bupati ini, bapak hebat. Besok hebatlah, bupati mau diangkat jadi jabatan segitu. Kan itu. Nah, tetapi menurut saya guru nggak boleh begitu. Guru tidak tergantung pada struktur jabatan, karena guru adalah linuhum. Dia adalah orang-orang yang diletakkan di altar, yang guratnya itu adalah gurat air. Kemudian dalam bataranya batara wisnu, dalam kebataraan. Karena untuk itu dia adalah bebas nilai. Karena dia bebas nilai, dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan guru tidak boleh ada rasa takut oleh siapapun. Kalau guru takut sama kepala sekolah, guru takut sama kepala dinas, sekarang guru takut sama orang tua, sudah mengundurkan diri jadi guru. Kenapa? Kita tidak akan bisa membangun piranti masa depan bagi anak-anak kita. Makanya guru linuhum. Karena guru linuhum dia punya nilai-nilai adiluhum, nggak boleh disentuh, ditempatkan. Ini problem Indonesia adalah salah dalam mempersepsikan guru. Guru diletakkan menjadi komunitas pegawai yang paling mudah digiring dan diarahkan oleh pemimpin. Nggak bisa, nggak akan bisa. Apakah Anda mau anak-anak Anda dididik sama orang yang mudah didikte? Saya pasti pilih guru. Bagi anak-anak saya adalah guru yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia yakin pada kebenaran yang objektif, itulah guru. Karena itu guru pendidikannya beda, tetapi gurunya harus punya kerangka dasar ideologi. Ideologi yang dikembangkan apa? Ya Pancasila. Ya Pancasila di Nusantara di mana? Ya Nusantara adalah terdiri dari antara. Ya antaranya apa? Ya kalau di Jawa Barat punya ideologi Kesundaan. Karena kalau kita tidak punya ideologi Kesundaan, kita nggak akan bisa kenal tanah kita. Kita nggak kenal air kita. Kita nggak kenal udara kita. Kita nggak kenal matahari kita. Kita nggak kenal leluhur kita, karuhun kita yang memiliki keadiluhungan diri. Dan saya katakan pada semuanya, saya sebagai orang Sunda, saya katakan guru linuhum adalah karuhunnya bagi orang Sunda. Nggak boleh lagi pandangan Anda guru linuhumnya dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah. Enggak, karuhun kita. Kenapa? Orang kita bisa di sini, bisa beragama, bisa berbudaya. Itu dari karuhun kita, bukan dari orang lain. Yang ngajarin ngomong adalah ibu kita dari nenek kita dari buyut kita. Dari situ kita nih tugasnya menyempurnakan, bukan berubah-ubah dan merasa rendah diri, menganggap linuhum kita adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Kata siapa? Mereka lebih tahu dibanding kita. Cuma bedanya mereka
tidak sok pintar. Kenapa? Sindang siloka sasmita, dia menyembunyikan seluruh kearifan dan ilmunya atas nama apa? Atas nama nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana kearifannya? Orang bikin dongeng Sikabayan nggak ditulis, Sikabayan buatan siapa? Bagaimana orang Sunda, leluhur Sunda itu dirinya adalah diri yang berpasrah pada Allah, diri yang hiruk ukur sasampuran awak ukur sasampayan sariring rindu madi sarengkak saparipola sadaya tersaning Allah. Nggak ada yang diakui. Siapa yang bikin cerita lutung kasarung? Apakah menuntut hak cipta? Siapa yang bikin cerita Sangkuriang? Siapa yang bikin cerita Sikabayan? Nggak ada, nggak ditulis baik, nggak ada. Itu bukti. Nah, itulah videonya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.